A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu shorof, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian dari fi'il yang nomor 2, yaitu adalah fi'il mudhari'. Yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari' dan pembagiannya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembagian yang pertama dari fi'il, yaitu adalah fi'il madhi dan pembagiannya dan juga ciri-cirinya, sebagaimana sudah kita bahas secara terperinci pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang fi'il mudhari' dan pembagiannya, yang dimana bahasanya fi'il mudhari' kita lihat bahasanya definisinya adalah huwa ma dalla ala haddin waqa'a bi zamanil hali awil mustaqbal, yang artinya adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu yang sekarang ataupun pada waktu yang akan datang. Kita lihat contohnya di sini adalah lafadz yakhruju dan juga lafadz yansuru dan juga lafadz yal'abu, yang dimana lafadz yakhruju artinya adalah dia sedang keluar atau dia akan keluar, dan juga lafadz yansuru yang artinya adalah dia sedang menolong atau dia akan menolong, dan juga lafadz yal'abu dia sedang bermain atau dia akan bermain. Inilah definisi atau pengertian dari fi'il mudhari'. Setelah kita mengetahui tentang definisi atau pengertian dari fi'il mudhari', maka kita juga harus mengetahui salah satu tanda dari fi'il mudhari', yang dimana yabda'ul fi'lul mudhari' bil ahrufil arba'atid taliyah, yang dimana tiap fi'il dari fi'il mudhari' yaitu huruf pertamanya harus berupa salah satu dari 4 huruf berikut, yang dimana yang pertama hurufnya adalah hamzah, yang kedua hurufnya adalah nun, yang ketiga adalah ya, yang keempat hurufnya adalah ta. Wal majmu'ati fi kalimatin na'ti au anaitu, yang dimana bisa kita sebut dengan sebuah kalimat atau kita sambung dengan sebuah kalimat atau lafadz na'ti atau juga lafadz anaitu. Sebagaimana perlu kita juga ketahui bahwasanya 4 huruf tersebut yaitu hamzah, nun, ya, dan ta bisa juga disebut dengan huruf mudhara'ah, yang dimana kita lihat masing-masing contoh dari 4 huruf tersebut. Yang pertama bisa kita lihat contoh pertama dari huruf mudhara'ah yaitu hamzah. Contohnya adalah lafadz aqra'u dan juga lafadz adhabu, yang dimana lafadz aqra'u dan juga lafadz adhabu hamzahnya tersebut menunjukkan arti al-mutakallim wahdah, atau artinya adalah saya sedang membaca atau saya akan membaca, dan juga lafadz adhabu saya akan pergi atau saya akan pergi. Inilah contoh pertama dari huruf mudhara'ah yang berupa hamzah. Contoh yang selanjutnya dari huruf mudhara'ah yang kedua yaitu nun. Contohnya adalah lafadz naqra'u dan juga lafadz nadhabu, yang dimana di dalam lafadz naqra'u dan juga di dalam lafadz nadhabu nunnya menunjukkan arti al-mutakallim ma'an ghair, yaitu kita, yang artinya adalah kita sedang membaca atau kita akan membaca, dan juga lafadz nadhabu artinya adalah kita
sedang pergi atau kita akan pergi. Inilah contoh huruf mudharaah yang kedua, yaitu berupa nun. Selanjutnya contoh huruf mudharaah yang ketiga, yaitu ya. Contohnya adalah lafadz yaqra'u dan juga lafadz yadhabu, yang dimana di dalam lafadz yaqra'u dan juga di dalam lafadz yadhabu yaknya menunjukkan arti al-ghaibah atau ghaib. Ya, maksudnya yaitu adalah pelakunya tidak kelihatan. Sebagaimana kita artikan yaqra'u, dia sedang membaca atau dia akan membaca, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu juga di dalam lafadz yadhabu, artinya adalah dia sedang pergi atau dia akan pergi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Inilah contoh huruf mudharaah yang ketiga, yaitu berupa ya. Selanjutnya contoh huruf mudharaah yang keempat, yaitu tak. Contohnya adalah itu lafadz taqra'u dan juga lafadz tadhabu, yang dimana dari dalam lafadz taqra'u dan juga di dalam lafadz tadhabu, taknya di sini menunjukkan arti al-mukhatab atau juga al-mukhatabah, yang diajak bicara baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita lihat contohnya. Lafadz taqra'u yang artinya adalah kamu sedang membaca atau kamu akan membaca, baik itu laki-laki maupun perempuan. Begitu dalam lafadz tadhabu artinya adalah kamu sedang pergi atau kamu akan pergi. Yang dimana dalam lafadz tadhabu yang artinya adalah kamu sedang pergi atau kamu akan pergi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Inilah contoh huruf mudharaah yang keempat, yaitu yang berupa ta. Setelah kita mengetahui definisi dan beberapa tanda dari fi'il mudhari', maka kita harus mengetahui juga tentang aqsamul fi'il mudhari', yaitu tentang pembagian dari fi'il mudhari'. Yang pertama bisa kita lihat bahwasanya aqsamu fi'il mudhari', fi'il mudhari' terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah fi'il mudhari' al-ma'lum, yang kedua adalah fi'il mudhari' al-majhul. Yang dimana kita akan bahas pembagian dari fi'il mudhari' yang pertama, yaitu adalah fi'il mudhari' al-ma'lum, yang dimana arti al-ma'lum sendiri adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja aktif. Kita lihat bahwasanya fi'il mudhari' al-ma'lum bisa kita ketahui dengan salah satunya adalah huruf pertama harus dibaca dengan fathah. Yang dimana fi'il mudhari' al-ma'lum yang pertama harus dibaca dengan fathah, yaitu terletak di fi'il sulasi. Kita lihat contohnya adalah lafadz yansuru dan juga lafadz yadhabu. Yang dimana lafadz yansuru dan juga lafadz yadhabu di sini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang terdiri dari 3 huruf atau fi'il sulasi, maka huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Inilah fi'il mudhari' ma'lum apabila huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah yang terletak di fi'il sulasi. Selanjutnya fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah, yaitu terletak di fi'il humasi, yaitu fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya di sini adalah lafadz yatajahalu dan juga lafadz yajtami'u, yang dimana lafadz yatajahalu dan lafadz yajtami'u di sini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-ma'lum yang apabila huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah apabila terletak di fi'il humasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Selanjutnya, apabila fi'il mudhari' al-ma'lum
huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah, yaitu terletak di fi'il sudasi. Yang dimana fi'il sudasi yaitu adalah fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Kita lihat contohnya adalah lafadz istaghfiru dan juga lafadz yastakhdimu. Yang dimana lafadz istaghfiru dan juga lafadz yastakhdimu di sini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum, yang dimana huruf pertamanya, kita lihat huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Inilah contoh fi'il mudhari' al-ma'lum yang huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah apabila terletak di fi'il sudasi atau fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Nah, selanjutnya yaitu adalah ciri fi'il mudhari' al-ma'lum, juga bisa kita lihat dengan huruf pertamanya harus dibaca dengan dhamma. Yang dimana fi'il mudhari' al-ma'lum apabila huruf pertamanya dibaca dengan dhamma, maka hanya terletak di fi'il rubai, yaitu fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Contohnya bisa kita lihat lafadz yukrimu dan juga lafadz yufarrihu. Yang dimana kita lihat lafadz yukrimu dan lafadz yufarrihu ini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dengan dhamma apabila terletak di fi'il rubai. Inilah contoh fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dhamma yang terletak di fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Nah, ciri selanjutnya dari fi'il mudhari' al-ma'lum yaitu bisa kita lihat dari huruf sebelum akhir juga harus dibaca dengan kasroh jika tidak ikut wazan tafa'ala dan juga lafadz tafa'ala dan juga lafadz tafa'ala. Maka apabila fi'il mudhari' al-ma'lum yang tidak mengikuti wazan tafa'ala atau tafa'ala atau juga lafadz tafa'ala, maka huruf sebelum akhirnya harus dibaca dengan kasroh. Yang dimana kita lihat fi'il mudhari' al-ma'lum apabila huruf sebelum akhirnya harus dibaca dengan kasroh, yang pertama terletak di fi'il rubai, fi'il atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Kita lihat contohnya di sini adalah lafadz yukrimu dan juga lafadz yuqatilu. Kita lihat bahwasanya lafadz yukrimu dan lafadz yuqatilu ini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf sebelum akhir yaitu berupa ra hurufnya, maka di sini harus dibaca dengan kasroh karena dia terletak di fi'il rubai. Dan begitu juga dalam lafadz yuqatilu yang dimana dalam lafadz yuqatilu huruf sebelum akhirnya yang berupa ta juga harus dibaca dengan kasroh karena terletak di fi'il rubai. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-ma'lum yang apabila huruf sebelum akhir harus dibaca dengan kasroh yang terletak di fi'il rubai. Selanjutnya fi'il mudhari' al-ma'lum yang huruf sebelum akhir harus dibaca dengan kasroh yaitu terletak di fi'il khumasi atau fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Kita lihat contohnya adalah lafadz yajtami'u dan juga lafadz yang kasiru, yang dimana lafadz yajtami'u dan lafadz yang kasiru ini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf sebelum akhirnya yaitu berupa mim, hurufnya harus dibaca dengan kasroh karena dia terletak di fi'il khumasi. Begitu juga dengan lafadz yang kasiru yang dimana lafadz yang kasiru huruf sebelum akhirnya yaitu berupa sin juga harus dibaca dengan kasroh karena dia terletak di fi'il khumasi. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf
sebelum akhirnya harus dibaca dengan kasroh yang terletak di fi'il humasi. Nah, selanjutnya yaitu fi'il mudhari' al-ma'lum yang apabila huruf sebelum akhir harus dibaca dengan kasroh, yaitu terletak di fi'il sudasi, yang dimana atau fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Kita lihat contohnya adalah lafaz yastaghfiru dan juga lafaz yastakhdimu. Yang dimana lafaz yastaghfiru dan juga lafaz yastakhdimu ini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana huruf sebelum akhirnya yaitu berupa fa harus dibaca dengan kasroh karena dia letak di fi'il sudasi. Dan begitu juga dengan lafaz yastakhdimu yang dimana lafaz yastakhdimu huruf sebelum akhirnya yaitu berupa dal, maka harus dibaca dengan kasroh karena dia terletak di fi'il sudasi. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-ma'lum yang apabila huruf sebelum akhirnya harus dibaca dengan kasroh yang terletak di fi'il sudasi atau fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Selanjutnya ciri dari fi'il mudhari' al-ma'lum juga bisa kita ketahui dengan caranya huruf sebelum akhir harus dibaca dengan fathah apabila ikut wazan tafa'lala dan tafa'ala dan juga lafaz tafa'la. Yang dimana fi'il mudhari' al-ma'lum yang bisa kita lihat huruf sebelum akhirnya harus dibaca dengan fathah hanya khusus berada di fi'il humasi atau fi'il yang terdiri dari 5 huruf, yang dimana apabila wazannya khusus mengikuti wazan tafa'lala dan juga wazan tafa'ala dan juga lafaz tafa'ala. Sebagaimana kita lihat contohnya apabila fi'il mudhari' al-ma'lum apabila huruf sebelum akhirnya harus dibaca dengan fathah yang khusus ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Contohnya di sini adalah lafaz yatadahraju dan juga lafaz yatazalzalu, yang dimana lafaz yatadahraju dan juga lafaz yatazalzalu ini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang huruf sebelum akhirnya yaitu berupa ro harus dibaca dengan fathah apabila terletak di fi'il humasi yang khusus ikut wazan tafa'lala ya tafa'la, tadahroja ya tadahraju. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-ma'lum yang apabila huruf sebelum akhirnya harus dibaca fathah yang khusus ikut wazan tafa'la. Contoh selanjutnya yaitu adalah yang mengikuti wazan tafa'ala. Contohnya adalah yatakhosomu dan juga lafaz yatajahalu, yang dimana lafaz yatakhosomu dan juga lafaz yatajahalu ini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana lafaz yatakhosomu huruf sebelum akhirnya yaitu berupa shad harus dibaca dengan fathah karena dia terletak di fi'il humasi yang dimana wazannya khusus ikut wazan tafa'ala ya tafa'al sebagaimana takhosoma ya takhosom. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-ma'lum yang apabila huruf sebelum akhirnya harus dibaca dengan fathah yang terletak di fi'il humasi yang khusus ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Selanjutnya yang mengikuti wazan tafa'ala contohnya adalah lafaz yata'allamu dan juga lafaz yatasyarrafu, yang dimana lafaz yata'allamu dan juga lafaz yatasyarrafu ini adalah fi'il mudhari' al-ma'lum yang dimana lafaz yata'allamu yaitu huruf sebelum akhir yaitu berupa lam harus dibaca dengan fathah karena dia terletak di fi'il humasi yang dimana hanya khusus ikut wazan
tafa'ala yatafa'alu, yaitu ta'allama yata'allam. Nah, inilah contoh dari fi'il mudhari' al-ma'lum yang apabila huruf sebelum akhirnya harus dibaca fathah yang khusus ikut wazan tafa'ala yatafa'alu. Nah, inilah beberapa ciri-ciri untuk mengetahui tentang fi'il mudhari' al-ma'lum. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembagian yang kedua dari fi'il mudhari', yaitu adalah fi'il mudhari' al-majhul, yang dimana al-majhul sendiri adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja pasif, yang dimana untuk mengetahui ciri-cirinya atau tandanya yaitu adalah dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri, yaitu huruf pertamanya dibaca dengan dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca dengan fathah, di mana fi'il mudhari' al-majhul ini terletak di semua fi'il, baik itu di fi'il sulasi, fi'il rubai, atau juga di fi'il humasi, atau juga terletak di fi'il sudasi. Yang dimana kita lihat contoh pertama dari fi'il mudhari' al-majhul yang terletak di fi'il sulasi, contohnya adalah lafadz yunsoru dan lafadz yudrobu, yang dimana lafadz yunsoru dan lafadz yudrobu ini adalah fi'il mudhari' al-majhul, yang dimana kita lihat contoh yang pertama yunsoru, yang huruf pertamanya yaitu berupa ya harus awalnya dibaca dengan dhamma, dan huruf sebelum akhir yaitu berupa shad harokatnya harus dibaca dengan fathah. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-majhul yang terletak di fi'il sulasi. Nah, selanjutnya apabila fi'il mudhari' al-majhul terletak di fi'il rubai, contohnya adalah lafadz yukromu dan juga lafadz yuqatalu, yang dimana lafadz yukromu dan yuqatalu adalah fi'il mudhari' al-majhul, yang dimana lafadz yukromu yang huruf pertamanya yaitu ya, huruf awalnya harus dibaca dengan dhamma, dan huruf sebelum akhir yaitu berupa ro, maka harokatnya harus dibaca dengan fathah. Nah, inilah contoh dari fi'il mudhari' al-majhul yang terletak di fi'il rubai. Selanjutnya adalah fi'il mudhari' al-majhul yang terletak di fi'il humasi, contohnya adalah lafadz yutajahalu dan lafadz yujtama'u, yang dimana lafadz yutajahalu dan lafadz yujtama'u ini adalah fi'il mudhari' al-majhul, yang dimana lafadz yutajahalu yang huruf pertamanya berupa ya, maka harokatnya harus dibaca dengan dhamma, dan huruf sebelum akhir yaitu berupa ha, maka harokatnya harus dibaca dengan fathah. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-majhul yang terdiri dari fi'il humasi. Selanjutnya contoh dari fi'il mudhari' al-majhul yang terletak di fi'il sudasi, contohnya adalah lafadz yustaghfaru dan lafadz yustaqbalu, yang dimana contoh yustaghfaru dan yustaqbalu adalah fi'il mudhari' al-majhul yang lafadz yustaghfaru di mana huruf pertamanya yaitu berupa ya, maka harokat awalnya harus dibaca dengan dhamma, dan huruf sebelum akhir yaitu berupa fa, maka harokatnya harus dibaca dengan fathah. Inilah contoh dari fi'il mudhari' al-majhul yang terletak di fi'il sudasi. Nah, inilah sekilas tentang kita untuk mengetahui tanda dari fi'il mudhari' al-majhul. Nah, inilah beberapa pembahasan tentang definisi fi'il mudhari' dan pembagian dari fi'il mudhari' yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini. Yang insya Allah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa antum pahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Hada minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.